Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya. Setelah Anies lengser PDP hingga mantu Jokowi jadi Dewan Pengarah Formula E. Kenapa ya? Dulu dianggap sebagai Formula E dianggap gagal. Kok sekarang jadi rebutan begitu? Ada apa begitu kan? Bahkan yang kena getahnya ya sekalipun ya Anies Baswedan oleh KPK begitu kan dicibir habis-habisan begitu. Bahkan ya BPK menunjukkan tidak ada kerugian sama sekali. Sampai hari ini ya Anies Baswedan mau jadikan tersangka. Di mana letak logikanya? Sedangkan Formula E baik-baik aja begitu kan ya, jalan. Bahkan ada ya PDP Ketua DKI Jakarta kalau nggak salah, DPR DKI Jakarta kalau nggak salah juga bagian dari panitia. Dan tidak hanya itu, menantunya Pak Jokowi juga bagian dari Formula E begitu kan. Nah sekarang kenapa kok jadi rebutan? Ya inilah Anies Baswedan karyanya begitu kan ya. Dan bahkan ini para cebong dan basar sudah terbantahkan dengan adanya seperti ini begitu kan. Yang dulu bagaimana Formula ini bisa gagal, bisa tidak jadi begitu kan. Akhirnya si Basar sana sini nyerang Anies Baswedan sana sini begitu kan. Akhirnya sekarang ya kecewa begitu kan ya. Mau tidak mau, wah saya dulu mengkritik Formula E, bagaimana caranya Formula E gagal, tapi tahu-taunya sekarang mendapat apresiasi oleh PDIP sendiri begitu. Ya inilah pada hakikatnya kita harus tahu begitu mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak. Suatu saat terbukti begitu kan. Saya teringat dengan perkataan Gus Dur begitu kan. Suatu saat nanti akan sejarah yang membuktikan itu begitu. Dan bahkan saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas memang ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies lengser ya PDIP hingga mantu Jokowi jadi Dewan Pengarah Formula E. Ini gelaran yang membawa negara nggak perlu dipermasalahkan. Ini event untuk mempromosikan negara, semua unsur harus mendukung. Betul, saya sepakat dengan itu begitu. Lantas bagaimana dengan BUMN ya? Formula E tanpa sponsor BUMN dia tetap berjalan begitu kan. Ini seorang Anies Baswedan yang punya kapasitas luar biasa, bisa menjalankan roda Formula E dengan berbagai isu yang ditimpa bagi mereka begitu kan, bagi Anies Baswedan begitu. Mulai dari cebong, mulai dari buzzer yang kemudian bahwa ini tidak layak dan sebagainya begitu. Bahkan dianggap tidak becus dan sebagainya, dianggap sebagai membuang anggaran APBD dan sebagainya begitu kan. Bandingkan dengan Mandalika hari ini begitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan itu yang menghabiskan dana BUMN dan sponsor BUMN dan sebagainya begitu oleh APBD begitu kan. Nah ini jalan satu-satunya bahwa ini ajang internasional yang kita harus dukung bersama begitu. Kenapa BUMN dulu tidak mendukung? Kenapa dari PSI, PDIP kemudian dulu itu sangat menyesalkan terkait dengan jalannya atau penyelenggaraannya Formula E begitu. Ya dan sekarang menjadi rebutan. Kenapa begitu? Kok sekarang menjadi rebutan? Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Rupanya selama Anies mereka teriak-teriak rupanya ngiler juga. Serasa nonton National Geographic ya, National Geographic ya, segerombolan hyena yang makan daging rusa. Ini mantap, model manusia nggak punya malu. Semoga 2024 habislah manusia ini. Ya yang namanya saling mendukung itu sebenarnya baik juga begitu kan. Tapi kenapa dari dulu Anies Baswedan membangun Formula E dihina, dicaci maki. Saya teringat bahwa janganlah jadi orang yang pesimis kata Anies Baswedan, tetapi jadilah orang yang optimis begitu kan. Orang-orang kecewa di situ begitu. Ada giring di situ, ada PSI, kemudian ada cebong, ada buzzer begitu kan, yang siang hari siang malam menggoreng habis-habisan Formula E, tahu-taunya sekarang jadi rebutan. Hai, di mana letak logikanya begitu kan ya? Inilah karya Anies Baswedan begitu kan ya. Gak apa-apa kita lanjutkan, saya apresiasi itu begitu kan. Tetapi karena ini ajang internasional begitu kan, saya apresiasi itu siapapun yang memegang itu, tapi jangan sampai ada menyalahgunakan wewenang begitu kan. Silakan dilanjutkan, ditingkatkan kualitasnya, tidak perlu terjebak rivalitas ya terhadap Pak Anies Baswedan yang sudah sukses pada saat Formula E pertama. Semakin menegangkan bahwa Anies memang sudah sepatutnya pemimpin negeri ini 2024 sebagai bapak baru untuk negara Indonesia. Betul begitu. Haha, ngakak gue, moga bisa profesional yang biar nggak malu-maluin. Soalnya awalnya udah super bagus. Jangankan Anda yang tertawa, saya juga pun tertawa melihat ini. Kenapa kok jadi rebutan hari ini begitu kan?
Saya betul-betul ketawa hari ini begitu kan. Ketawanya saya melihat Cebong dan dan Buzzer itu kok sekarang mingkem kemana begitu kan. Yang dulu sejak awal yang mengkritik habis-habisan Formula E, tahu-taunya ya junjungan sendiri yang melakukan akan dilanjutkan Formula E begitu. Dan bahkan jadi rebutan. Jadi itulah komentar-komentar netizen banyak sekali ya, tetapi kami bacakan ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies lengser PDP hingga mantu Jokowi jadi Dewan Pengarah Formula E. Wah, menarik juga begitu kan. Dikutip dari Gelora, ya sikap perbedaan ya berbeda ditunjukkan PDP Perjuangan dalam rencana gelaran Formula E tahun 2023 ini. Kali ini sejumlah kader Partai Lambang Banteng itu mendukung gelaran ajang balap mobil listrik internasional tersebut. Ya, perlu digarisbawahi begini ya. Yang namanya ajang mobil listrik internasional, baik itu mobil, motor dan sebagainya, itu sebenarnya menjadi masa depan kita ya untuk berkiprah di internasional begitu kan. Sebagai negara-negara maju pasti menyelenggarakan ini begitu. Nah, Indonesia dianggap sebagai negara maju ya pasti dong harus bersaing dalam dunia mobil otomotif ini begitu kan ya, apalagi mobil listrik, ada SMK ya. Kalau SMK maju di situ ya menjadi bagian dari Formula E, wah ini tambah keren begitu kan. Yang mendapat apresiasi itu Pak Jokowi begitu kan. Hal ini diketahui setelah dua kader PDP yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution ya disebut masuk dalam jajaran Steering Committee atau SC atau Dewan Pengarah Formula E 2023. Keduanya diperkenalkan oleh Ketua SC Formula E tahun 2023 Bambang Susatyo alias Bamsot saat memperkenalkan ya para anggota SC dan Organizing Committee OC Formula E dalam konferensi pers di Ancol, Jakarta Utara. Selain kedua kader PDP itu ada juga sejumlah nama lain yang masuk jejaring SC. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa mobil listrik ini ya memang baik sebenarnya bagi bangsa kita begitu sebagai negara-negara yang maju. Saya apresiasi sekali kepada Pak Bambang Susatyo begitu kan ya sebagai dia juga melihat pada satu otomotif ya di negeri kita sebagai bentuk bahwa inilah yang harus kita juangkan ya. Melihat seperti itu saya apresiasi itu begitu. Kepada Pak Heru juga saya apresiasi. Kenapa? Karena dia memberikan satu peluang kepada anak bangsa untuk bisa berkiprah di situ, untuk bersaing di kancah internasional begitu kan. Ini sangat menarik begitu kan. Saya walaupun ada Buzzer dan Cebong yang dulu dianggap sebagai gagal dan sebagainya, walaupun sekarang sudah malu ya malu untuk berkomentar itu ya terserah begitu. Tapi kami memberikan apresiasi itu dengan langkah bahwa anak bangsa bisa berkreasi secara internasional begitu kan ya. Ada Bobi Nasution sebagai wakil steering committee, ada ada Pak Tinton ya, ada Galail ya, ada Eko, ada Pras, ujar Bamsot. Prasetyo dan Bobi bukan nama baru dalam dunia otomotif khususnya di internal ya Ikatan Motor Indonesia IMI selaku pihak yang sudah dilibatkan dalam Formula E 2022. Ini sangat menarik begitu kan. Jadi artinya ya kalau mantunya Pak Jokowi masuk di situ ya ini menjadi catatan penting kepada bangsa kita untuk membangun dan berkiprah di situ begitu kan. Bahkan saya pribadi tidak menyirin itu. Lebih baik dia lanjutkan aja begitu kan ya. Walaupun di luar sana para Cebong dan Buzzer sudah gagal, sudah sedih begitu kan ya. Karena dulu dianggap sebagai gagal Formula E, tapi sekarang ya sampai menantunya Pak Jokowi menjadi bagian dari Formula E ya tidak menjadi masalah begitu. Prasetyo merupakan Dewan Pembina ya Ikatan Motor Indonesia IMI dan Bobi adalah Dewan Penasihat IMI. Meski merupakan petinggi di IMI, keduanya bahkan tak hadir saat gelaran Formula E. Prasetyo juga menyatakan ya menantang keras Formula E hingga menggelar rapat paripurna interpretasi terhadap Anies saat itu. Dengan masuknya Prasetyo dalam jajaran Dewan Pengarah, Bamsot berharap politisi PDP itu mulai melunak ya terhadap gelaran Formula E. Saya tadi dititipkan salam oleh Pak Pras ya kepada teman-teman saya mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Pras nanti tidak galak-galak lagi. Sementara itu Bobi disebut Bamsot meyakini Formula E bisa mendongkrak perekonomian masyarakat luas. Betul begitu kan ya. Karena pada akhirnya
perekonomian Indonesia kita harus maju dalam berbagai sektor begitu. Apalagi Pak Sandi masuk di situ sebagai ekonomi kreatif begitu kan. Ada apalagi BUMN masuk di situ saling mendukung satu sama lain. Ini mendongkrak perekonomian kita begitu kan. Ya kalau dulu tidak didukung oleh BUMN majunya luar biasa dan bagusnya sekeren itu kok ya. Anies Baswedan hebatnya luar biasa. Ya inilah yang harus kita tunjukkan kepada kancah internasional, kepada orang-orang di luar sana bahwa Indonesia menggelar Formula E ini sangat baik begitu sebagai ajang ya, sebagai ajang bahwa kemajuan dalam bidang otomotif di Indonesia itu sendiri begitu. Ini bahkan ya Mas Bobby juga ya kirim salam, beliau berharap acara ini sukses dan berharap secara ini dapat memberikan manfaat perekonomian masyarakat Jakarta khususnya ya, masyarakat Indonesia pada umumnya. Pembentukan kepanitiaan Formula E tahun 2023 telah rampung ya, mantan pembalap Ananda Mekola secara resmi telah didapuk menjadi ketua panitia pelaksana atau organizing committee atau OSI. Sementara itu Ahmad Soneni yang merupakan ketua OSI Formula E tahun 2002 kini menjadi anggota steering committee SC atau Dewan Pengarah. Bambang Susatyo alias Bamson selaku ketua Ikatan Motor Indonesia tetap menjadi ketua SC. Wah, sangat luar biasa, saya apresiasi itu begitu kan ya. Dan bahkan ya dari saya pribadi saya apresiasi itu langkah Pak Heru, langkah PDIP ya, kader PDIP, langkah Pak Bambang yang merupakan inilah bagian dari anak karya anak bangsa yang harus kita teruskan begitu kan ya. Dan bahkan ya walaupun para cebong dan buzzer di luar sana sudah dulu ya menggoreng habis-habisan berita-berita seperti itu, dianggap gagal, tidak becus dan sebagainya kepada Anies Baswedan, dan sekarang menjadi rebutan, betapa sedihnya mereka, betapa meradangnya mereka, betapa panasnya dan kebakaran jenggot mereka begitu kan ya. Walaupun malu tak nggak apa-apa, tunjukkan aja begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.